Sekarang di depan saya udah ada lampu Phoenix Airwatt H4 AC/DC teman-teman. Nah, ini lampunya murah meriah untuk soket H4 teman-teman. Saya dapetin di harga 20.000 teman-teman ya. Nanti link e-commerce-nya nanti saya kasih di bawah ya. Dan ini untuk spesifikasinya, dia itu AC/DC 12 sampai 65 volt, powernya 15/15, soketnya H4 dan scope-nya yaitu buat motorcycle. Jadi cakupannya hanya untuk di motor teman-teman ya. Dan ini warna di putih-putih teman-teman ya. Dan dia ada putih kuning, kuning-kuning, tapi di sini saya pilih varian putih-putih teman-teman. Nah, ini kita lihat untuk di dalamnya kita mendapatkan apa aja ya. Nah, di dalam ini kita mendapatkan hanya sebuah lampunya aja teman-teman, nggak ada yang lain ya gitu. Nah, ini untuk soketnya teman-teman, dan ini untuk fisiknya ya. Kalau kalian mau lihat, lensanya ini bulat tapi ada jendelanya 2 biji teman-teman ya. Jadi ini untuk percaya lebih fokus mungkin ya. Ini untuk low beam dan high beamnya teman-teman. Dan ini untuk heatsinknya bisa kalian lihat. Dan materialnya ini oke juga teman-teman. Bahannya dari aluminium teman-teman ya. Murah meriah mantap teman-teman. Tapi di sini yang perlu kalian ketahui, dia itu nggak bisa disetting untuk arahnya teman-teman. Jadi kan ada lampu H4 itu soket bawahnya agak miring teman-teman. Anggaplah miring kayak gini. Nah, kalau kita pasang lampunya kayak gini, ini nggak bisa kita adjust teman-teman gitu ya. Tapi ada beberapa lampu itu bisa di adjust untuk arahnya teman-teman ya. Nah, ini untuk khusus untuk lampu ini sepertinya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau lampu kalian H4-nya agak miring ya udah nggak bisa kalian setting lagi gitu ya. Dan ini kita lihat bagian dalamnya seperti apa ya. Ini sederhana banget teman-teman lampunya ya. Nah, di dalamnya ini terdapat 2 emitter teman-teman, atas dan bawah teman-teman. Tapi kalau untuk melakukan pengukurannya sepertinya saya susah ini teman-teman, karena ini lumayan di dalam nih. Cuman saya coba dulu nih teman-teman. Ya bisa teman-teman, ukurannya di 1,3 mili teman-teman, 13. Jadi 13 udah dapat itunya. Ini berapa teman-teman, mungkin kira-kira aja ya, maksimalnya di 1350 jadi teman-teman. Jadi emitternya 1350 tipe CSP nya teman-teman ya. Dan dia ada di atas dan di bawah. Heatsinknya ini tebel nih teman-teman, jadi harusnya panasnya nggak panas banget. Dan bagian drivernya ini di dalam sini teman-teman, jadi nggak bisa kita lihat ya bagaimana bentuk drivernya gitu. Ini bentuk lensanya teman-teman ya. Jadi untuk lensanya ini bahannya sepertinya dari bahan plastik teman-teman ya, bukan bahan dari kaca, sesuai harga, murah meriah. Ini pun juga sama tuh, dipakai lakban kayak biasa aja teman-teman, buat guide-nya gitu ya. Tuh, buat guide ini biar nggak kebalik masangnya teman-teman. Anggaplah mau masang kayak gini gitu kan, ya nggak bisa gitu loh, nabrak gitu loh. Jadi mau nggak mau harus benar masangnya teman-teman. Nah, ini saya pasang lagi ya untuk tutupnya teman-teman. Nah, ini saya tes juga untuk wattnya nanti ya. Tapi sebelum itu kita lihat juga untuk diameter lampu ini teman-teman, ukurannya berapa nih diameternya ya, biar kalian tahu untuk dipasang di reflektor kalian muat atau enggak. Ini langsung aja diameter keseluruhan untuk lampunya 32,2, dan untuk panjangnya ini dari sini teman-teman ya, saya ngukurnya sampai di lensa depan itu di 51,5 teman-teman. Itu untuk ukurannya. Jadi kalian bisa tahu bayangannya ya, kalau mau dipasang di reflektor mobil muat atau enggak gitu ya. Nah, sekarang di depan saya udah ada power supply teman-teman, dan kita akan tes untuk wattnya berapa teman-teman ya. Kalau di sini kan klaimnya di 15/15 gitu teman-teman. Jadi mungkin low beam 15, high beam di 15 teman-teman kalau klaimnya. Tapi sebelum itu saya jelasin dulu untuk fittingnya. Jadi fitting H4-nya ini polaritas teman-teman ya. Jadi bisa dibolak-balik, karena ada beberapa lampu itu yang model gini itu nggak bisa dibalik-balik teman-teman. Kayak gini contohnya. Anggaplah negatif kan di kiri, positif kita tempel ke kanan. Kalau lampu yang ini bisa nyala teman-teman. Tuh, ini bisa hidup teman-teman. Tuh. Jadi ini bisa hidup teman-teman ya. Nah, kalau yang nggak bisa, itu bisa kita pasang di sini negatifnya, kita tembak ke sini positif, dia nggak bakal mau teman-teman, nggak bakal hidup. Nah, ini hidup teman-teman tuh. Jadi kalau kalian mau pasang di mobil-mobil
umum mobil-mobil Jepang gitu teman ya. Nah ini bisa langsung pasang tanpa relay teman-teman, karena ini bisa polaritas seperti lampat pada umumnya teman-teman ya. Nah karena ada beberapa tuh nggak bisa gitu teman-teman. Dan ini seperti biasa voltase saya tes di 13,5 ya teman-teman ya. Secara pengujian ini kita lihat untuk start awal lampu ini nyala ya. Temperaturnya pun juga masih dingin teman-teman tuh, masih 33 teman-teman ya. Jadi belum nyala sama sekali ini lampu, nyala bentar aja tadi ya yang saya nunjukin tadi. Ini untuk cahaya low beam teman-teman, low beamnya di 11,3, jadi low beamnya 11,3 dan high beam di 11 berapa ya teman-teman, kita pasang dulu ya. Ini high beamnya di 10,8 watt. Jadi untuk high beamnya 10,8 watt di saat awal nyala teman-teman. Kalau di sini kan klaimnya 15 watt, jadi ada penurunan sekitar 50% teman-teman. Tapi kalau untuk di low beamnya ini kan klaimnya 15 gitu ya, tapi kan saat kita tes tadi awalnya sepatnya 11, jadi ada penurunan sekitar 4 watt. Tapi ya itu masih wajar teman-teman. Harganya bisa dilihat teman-teman, cuma 20.000 gitu ya, jadi murah banget teman-teman. Nah sekarang saya tes aja untuk stabilnya teman-teman ya. Kalau kita nyalain selama 10 menit kurang lebih teman-teman ya, stabilnya di berapa. Dan sekarang sudah kurang lebih 10 menit teman-teman ya, saya nyalain. Sekarang stabil di 7,1 watt teman-teman, yang awalnya di 11 watt teman-teman ya. Jadi ada penurunan sekitar 4 watt teman-teman ya, ada penurunan sekitar 4 watt pada lampu ini, Finic R1H4 teman-teman. Dan ini langsung aja kita tes untuk panas lampunya teman-teman, dia berada di berapa teman-teman. Ini di sekitar 70 teman-teman ya, ini 70, 76 teman-teman panasnya ya. Dan untuk bagian belakang sekitar 40-an teman-teman, dan kalau bagian atasnya sekitar 85. Ini bagian atas ini teman-teman ya, ini di 85. Jadi lampu ini bisa dibilang nggak terlalu panas-panas banget teman-teman ya. Jadi soalnya ini kan wajar juga teman-teman, karena dia nggak ada kipas, jadi suhunya bisa mencapai seperti itu teman-teman. Tapi untuk durability, ketahanannya saya kurang tahu teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang panas banget ya lumayan panas, tapi yang nggak panas banget gitu loh, karena mengingat lampu ini nggak ada kipasnya. Kecuali ada kipas dan temperaturnya masih di 80, berarti itu panas banget kelewatan gitu teman-teman. Dan sekarang langsung aja saya tes untuk looknya teman-teman ya, dia dapat di berapa. Dan ini untuk pattern cahaya dari Finic R1H4 teman-teman ya. Patternnya ini atasnya bagus ya, cut off-nya rapi banget teman-teman ya. Dan di bawahnya ada cekungan di bawah gitu ya, bentuk oval gitu ya. Jadi untuk jarak di dekatnya dia ada bagian oval ini teman-teman. Dan ini oke nih untuk secara ngomongin kerapian pattern cut off-nya teman-teman. Dan ini cahayanya warna putih untuk low beam, dan high beamnya sama, ini warna putih teman-teman. Dan ini saya akan ukur untuk jaraknya teman-teman ya, jaraknya di 2,5 meter teman-teman. Oke, ini kalian bisa lihat ya, ini di 2,5 meter teman-teman, dan wattnya pun di 8 watt teman-teman. Dan ini langsung aja kita tes ya untuk looknya dapat berapa nilainya ya. Di bagian bawah dulu teman-teman, kalau kalian mau lihat bawahnya dapat di 300 lux teman-teman ya, kurang lebih 290-300an lah, itu 300 kurang sedikit teman-teman untuk bagian bawah. Dan untuk bagian hotspotnya langsung aja kita tes di max teman-teman ya, dapat nilai di berapa, 378, ada kali lebih tinggi 400, sepertinya sini ya bagian hotspotnya ini ya 400an teman-teman. Tuh ini bagian hotspot teman, hotspotnya tertinggi di 513. Jadi untuk Finic R1 low beam dapat luck di 513, jarak 2,5 meter teman-teman. Dan ini untuk cahaya di high beam teman-teman ya. Jadi patternnya seperti ini teman-teman. Low beamnya seperti biasa, tidak ada perubahan, tapi untuk high beamnya ada bentukan kotak seperti ini teman-teman ya, yang lumayan nih lebarnya teman-teman, nggak terlalu lebar sih, cuman lumayan lah kalau dipasang di motor teman-teman. Dan ini kita akan ukur untuk plugnya teman-teman ya, mendapatkan nilai di berapa. Langsung aja saya setting di max teman-teman ya, biar cepat gitu ya, biar tahu nilai tertingginya di berapa. Ini maxnya dapat di berapa teman-teman, masih di 450. Apakah ada yang lebih tinggi? Sepertinya tertingginya segitu teman-teman ya,
Tapi ini untuk high beamnya sekitaran di 400 teman-teman. 400 nggak sampai lah, 360-an. Dan ini untuk high beamnya kita mendapatkan nilai di 459 luck teman-teman ya. Posisi di high beam Phoenix R1 H4 teman-teman. Dan ini sekalian juga saya mau mengetes untuk voltasenya teman-teman, karena kan kalau di boxnya ini kan dia bisa di sampai 65 volt teman-teman. Nah langsung aja nih saya tembak kecut aja ya teman-teman, apakah dia bakal mati gitu ya. Nih lampunya sepertinya masih nyala dengan normal teman-teman ya, dan ini cahayanya teman-teman ya. Tuh, di voltase segini dia masih nyala dengan normal teman-teman, nggak ada masalah ya. Udah 29 teman-teman, dan dia masih nyala dengan baik teman-teman. Jadi kalau kalian mau pasang lampunya ini di mobil truk atau di mobil bus kayak gitu-gituan ya, yang sistem pengapiannya yang 24 volt, berarti bisa lagi itu teman-teman. Langsung aja kita tes lampu ini di jalanan ya, gimana hasilnya. Dan ini hasil cahaya dari Phoenix R1 teman-teman ya, dan wattnya pun udah di 10,9 teman-teman ya, yang startnya tadi ya. Ini hasil cahayanya teman-teman. Di jalanan ini hasilnya dia tuh nggak terlalu lebar teman-teman. Jadi kalau buat di motor oke lah, tapi kalau buat di mobil enggak teman-teman, nggak cukup ini teman-teman, karena kurang lebar gitu ya. Cuman ya nggak mungkin juga mobil pakai lampu harga 20.000 kayak gini gitu kan. Dan ini cahayanya hasilnya teman-teman, ini masih ada cahaya agak bocornya gitu ya, untuk daerah dekatnya gitu ya teman-teman. Dan untuk jauhnya ada di depan itu ya teman-teman ya. Nih kalau kalian mau lihat hasil cahayanya tuh, jadi kalau saya naikin dikit hasilnya kayak gini teman-teman. Ini kalau ke kanan tuh. Nah saya coba aja langsung aja ke high beam gimana hasilnya ya kalau di high beam teman-teman. Dan ini hasil cahaya di high beam ya teman-teman, dari Phoenix R1 teman-teman ya. Sebenarnya lampu ini kalau buat saya ya kurang terang sebenarnya teman-teman. Jadi agak remang-remang gitu ya. Jadi cahayanya tuh terang banget enggak, ya gelap enggak gitu loh. Yang penting ada lampunya aja gitu ya. Cuman yang ingat lagi harganya cuma 20.000 teman-teman. Jadi hasilnya ya begini hasilnya gitu loh, sesuai harga gitu ya. Nanti kita coba kalau di tempat gelap gimana hasilnya ya, apakah oke atau enggak gitu ya. Dan ini hasil cahaya di tempat yang gelap banget teman ya, dari Phoenix R1 teman-teman. Jadi kalau di tempatnya yang lumayan gelap ya ini kelihatan cahayanya teman-teman ya. Tapi kalau di bawah lampu, apalagi di bawah lampu langsung nih, kalau ini nyala ini kurang kelihatan teman-teman. Cuman ya balik lagi, kalau untuk penggunaan di motor bebek mungkin ya kayak gitu, motor-motor kecil lah, ini oke lah, masih aman lah gitu loh. Cuman kalau untuk mobil saya nggak rekomendasiin gitu loh, karena bisa bahaya banget, karena ini kurang terang gitu teman-teman. Nah untuk lebarnya juga ini nggak terlalu lebar banget gitu loh, bener-bener ini hasil sorotannya ini ya, patternnya ini bentuknya oval dan lebarnya nggak terlalu lebar banget, jadi cocoknya buat motor aja teman-teman. Tapi kalau untuk high beam kita coba langsung aja ya, kalau high beam gimana hasilnya. Nah tapi kalau untuk di high beam sorotannya itu bisa lumayan agak jauh teman-teman. Jadi saran saya kalau kalian mau make, bisa aja caranya buat di motor gitu ya, langsung aja settingan di high beam, tapi jangan ditinggiin teman-teman gitu, tapi agak turunin aja gitu loh. Jadi secara kiri kanannya kita masih dapat, tapi sorotan yang buat ke ujungnya kita masih dapat gitu teman-teman. Tapi kalau di posisi low beamnya aja itu agak kurang gitu menurut saya ya gitu. Tapi kalau kalian ada yang tertarik sama lampu ini, bisa langsung aja cek linknya di bawah teman-teman ya. Dan saya itu bukan penjualnya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kalian suka sama video ini tinggal like aja dan subscribe juga, dan share ke teman-teman kalian kalau ada mau cari lampu-lampu teman-teman ya. Sekian dan terima kasih.